Indonesia ini ada orang-orang beberapa gelintir yang menafikan nasab Pahlawi. Nah, jadi Al-Haddad itu nggak ada, Segaf itu nggak ada, siapa lagi Al-Idrus nggak ada. Pokoknya Bani Pahlawi nggak ada. Ada seperti itu, dan itu ujiannya orang hebat kayak gitu. Tapi mereka punya tata krama dari datuknya, tidak membalas walaupun dihina, diam. Tambah mulia atau tambah mulia? Pengen mulia, diam. Ketika dihina, diam, tapi tambah mulia. Tapi kalau kamu dihina menghina, anjing ketemu anjing, menggonggong. Para habaib banyak di Indonesia berapa kali, tapi diam. Terus bagaimana membalasnya? Mengadakan masjid taklim di masjid, menyibukkan dengan urusan warisan datuknya Rasulullah, gak ngurusin yang masalah itu. Wa masalli-ala Muhammad. Nah, itu manhaj kita ahli Pahlawi seperti itu. Dihina, kalau bisa kita memberikan sesuatu, bukan tambah dihina menghina. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di sini melalui channel Wali NU dalam edisi video tanggapan ataupun respon atas statement-statement yang disampaikan oleh para habaib Pahlawi ataupun muhibbin mereka. Buat Anda nanti juga bisa menyampaikan pendapat Anda ataupun komentar Anda melalui kolom komen yang kami sediakan di bawah video ini. Tadi sedikit tentang statement yang disampaikan sudah kami tampilkan videonya. Pada kali ini beliau bernama Kiai Haji Abdul Rauf bin Sirajuddin ya. Saya sendiri belum mengenal biografi beliau ini karena baru tahu videonya, baru menemukan. Tetapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai ini sudah kita dengar ya. Nanti saya coba akan putar ulang. Tetapi kita mencoba memberikan beberapa komentar terhadap apa yang dikatakannya. Beberapa hal itu, yang pertama, di mana beliau mengatakan bahwa Bani Alawiyin, ya katanya begitu ya, yang dimaksud itu Ba'alwi, sedang diuji oleh Allah atau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita di sini akan mempertanyakan apakah benar perkataan Bapak Kiai ini bahwa marga Ba'alwi sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebenarnya mereka itu sedang diazab oleh Allah, menjadi bagian dari kelompok orang yang mendapatkan azab Allah, dikarenakan selama ini mereka mendiamkan oknum-oknum tokoh dari kalangan mereka yang gemar mencaci maki, menghujat dan menghina para kiai alim ulama di Nusantara ini yang bukan dari kalangan mereka. Mereka pun membiarkan orang-orang dari kalangan mereka melampaui batas dalam membanggakan, menyombongkan diri dengan nasab mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad. Menjadi orang yang membiarkan orang-orang dari kalangan mereka merasa menjadi orang yang maksum, bebas dari dosa, sehingga tidak perlu dikritik atau dinasihati jika mereka melakukan maksiat, berbuat dosa, zalim, atau ketika mulutnya berkata hal-hal yang tidak pantas sehingga merendahkan orang-orang lain dari suku lainnya. Jangan-jangan mereka itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan diuji oleh Allah. Itu ya. Jadi perlu Anda ketahui, jika yang dimaksud oleh sang kiai ini bahwa mereka diuji dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan klaim atau pengakuan bahwa mereka itu adalah keturunan dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka yang seharusnya mereka lakukan adalah menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Mengingat mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad tetapi tidak memiliki hak atas hal tersebut, maka mereka dapat dikategorikan sebagai kelompok orang yang telah merusak kemuliaan Rasulullah, yang merusak kemuliaan para zuriyah Nabi Muhammad yang asli, dan telah menciderai kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia ini, yang menyebabkan mereka dan kelompok mereka mendapatkan laknat dari Allah, para malaikatnya, laknat dari Rasulullah dan umat Islam di seluruh dunia ini. Karena di situ ada Rasulullah, ada kepribadian daripada Rasulullah, ada kemuliaan Rasulullah yang dicatut, dipergunakan. Kalaulah tidak memiliki hak untuk hal tersebut, itu dapat dikategorikan sebagai perusak di dalam agama Islam dan bisa berakibat mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apakah diuji oleh Allah? Hanya Allah yang tahu. Yang pasti mereka mendapatkan pertanyaan berkaitan dengan klaim dari datuk mereka yang diteruskan kepada mereka, dan mereka pun mempertahankan klaim tersebut. Maka mereka kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaan. Apakah betul nenek moyang mereka yang bernama Ubaidillah itu adalah putra daripada Sayyid Ahmad bin Isa? Maka sepantasnya mereka itu jawab pertanyaan itu. Kalau tidak mampu menjawabnya, berarti tidak boleh mengklaim diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak mampu memberikan data-data dan fakta, maka mereka haram mengakui diri mereka sebagai keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita kritisi, ya. Perlu juga Anda ketahui bahwa yang dinafikan bukan keberadaan marga Ba'alwi dan mbah-mbah ataupun datuk-datuk mereka yang ada di dalam marga tersebut. Itu tidaklah dinafikan. Apa yang dinafikan itu adalah ketersambungan nasab mereka kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang dinafikan. Mengapa dinafikan? Karena setelah diteliti melalui kajian pustaka, kitab-kitab sejarah maupun kitab-kitab nasab, mulai abad ke-4 hingga abad ke-9, tidak ditemukan adanya informasi yang dapat memberitakan, yang dapat membuktikan bahwa nasab mereka itu tersambung kepada Rasulullah SAW. Karena tidak ada data tersebut, maka dinafikan karena mungkotek atau maudhu, palsu. Makanya diharamkan untuk diakui sebagai keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi itu, ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat semuanya. Dan perlu juga Anda ketahui bahwa yang menafikan itu bukanlah segelintir orang. Akan tetapi banyak orang dalam jumlah yang belum terdata, saking banyaknya, bahkan hingga ke negara tetangga seperti Malaysia, ya. Bahkan kiai atau ulama di sana pun sudah menyampaikan tentang perkara nasab mereka ini yang diragukan. Kalau di Indonesia mereka tidak lagi meragukan, tetapi sudah mengharamkan. Mengapa? Karena mereka tidak dapat menunjukkan data, fakta, bukti yang bisa kita terima sebagai keturunan dari baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu kenyataannya. Diamnya mereka karena mereka belum mampu memberikan jawaban. Diamnya mereka karena mereka tidak bisa menghadirkan fakta-fakta. Baik fakta melalui kitab sejarah maupun kitab-kitab nasab. Baik fakta melalui tes DNA. Dan banyak lagi. Dan itu adalah
realitas yang terjadi di Indonesia ini. Jadi bukan segelintir orang, tetapi banyak orang yang semuanya belum didata saking banyaknya. Itu saudara-saudari para sahabat semuanya. Jadi mudah-mudahan ya, ini kita tidak tahu, ini disebut di situ di dalam video yang kami temukan sebagai Kiai Haji Abdul Raub bin Sirajuddin. Beliau ini kita tidak tahu apakah beliau ini termasuk Ba'alwi atau hanya kiai yang muhibbin Ba'alwi. Jadi statementnya bahwa Ba'alwi sedang diuji, ya wallahu alam. Apakah betul mereka itu sedang diuji oleh Allah atau sebaliknya mereka sedang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, karena selama ini kiai-kiai mereka tidak ada, bahkan mendiamkan kalau ada oknum-oknum tokoh-tokoh dari mereka dengan menunggangi nasab sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ringannya mulut mereka berkata hal yang tidak pantas, yang merendahkan para kiai-kiai apabila sang kiai tidak berbeda di dalam pandangan politik. Sang kiai berbeda organisasi, sang kiai berbeda di dalam tafsiran-tafsiran fikih dan seterusnya. Jadi mereka gemar oknum-oknum tokoh mereka seperti itu, dan selama ini kita lihat tidak muncul kerana publik ada yang menasihati mereka itu, dan itu bisa jadi penyebab hingga mereka sekarang dikritisi, dikritik habis-habisan, diuji dengan pertanyaan-pertanyaan. Ada 12 pertanyaan yang berkaitan dengan nasab mereka, dan satu pun dari semua pertanyaan itu belum mampu dijawab oleh mereka, baik dari kalangan Ba'alwi itu sendiri maupun dari kalangan muhibbin mereka setingkat kiai sekalipun. Kita belum menemukan antitesa yang dapat meruntuhkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan itu fakta dan realitas yang terjadi di Indonesia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari para sahabat semuanya, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.